Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Riteka Sakalin dengan NPM 231506102. Jadi saya sini akan mempresentasikan tentang pengertian singkat tentang TOGAF. Tapi sebelum kita masuk ke pengertian TOGAF itu sendiri, kita akan menjelaskan apa sih itu framework. Jadi framework ini tuh sebuah kerangka panduan dalam perancangan arsitektur. Dalam enterprise arsitektur, framework ini berfungsi untuk memandu struktur metodologis dalam merancang, mengelola, dan mengintegrasikan seluruh komponen organisasi yang menggunakan framework tersebut. Dia ini membantu menstandarkan pendekatan arsitektur. Jadi framework ini dia menyediakan standar, prinsip, dan juga terminologi yang seragam dalam proses pengembangan arsitektur. Framework ini juga dapat meningkatkan efisiensi dan koordinasi. Jadi antara unit bisnis dan TI itu dapat berkoordinasi dengan lebih baik. Dia juga dapat menghindari duplikasi sistem, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan juga kayak tadi memperkuat koordinasi antara unit bisnis dan juga tim TI-nya. Kemudian dia juga memungkinkan organisasi tersebut untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan teknologi yang terus berubah. Oke, jadi TOGAF sendiri itu adalah sebuah kerangka kerja arsitektur enterprise yang merupakan standar internasional. Dia digunakan untuk merancang, mengelola, dan mengimplementasikan arsitektur enterprise dalam suatu organisasi. Dia memiliki komponen utama, itu namanya ADM. ADM sendiri itu adalah metodologi inti dari TOGAF yang menggambarkan langkah-langkah sistematis dalam membangun arsitektur enterprise. Kemudian dia juga mendukung integrasi dan standarisasi. Jadi TOGAF itu membantu organisasi untuk menstandarkan proses, alat, dan dokumentasi arsitektur, sehingga berbagai sistem, departemen, dan teknologi dapat saling terhubung. Yang terakhir itu dia ini fokus antara unit bisnis dan TI supaya jadi keselarasan. Jadi tujuan utama dia ini adalah memastikan bahwa strategi teknologi informasi sejalan dengan strategi bisnis yang ada. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait komponen TOGAF. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Pangestu dengan PM 23150110. Untuk komponen TOGAF di sini proses intinya terdapat pada di ADM ini atau Architecture Development Method. Yang di ADM ini terdapat empat siklus utama. Yang pertama itu terdapat arsitektur konteks yang berisi tentang prinsip dan visi dari arsitekturnya. Lalu di sini terdapat arsitektur delivery atau pengembangan dari arsitekturnya. Lalu di sini ada transition planning atau perencanaan implementasi. Lalu di sini ada arsitektur governance atau pembaruan atau pengembangan yang ingin dilakukan selanjutnya. Nah, di tengah ini terdapat requirement management atau kontrol pusat yang mengawasi tiap-tiap fase ini agar selalu sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, untuk ADM ini siklusnya bersifat iteratif yang mana maksudnya adalah untuk eh, tiap-tiap fase ini selalu atau bisa dilakukan pembaruan untuk kebutuhan baru atau eh, mendukung sesuai dengan alur struktur organisasinya. Lalu berikutnya di sini untuk isi dari masing-masing siklus, di sini terdapat empat domain utama. Yang pertama itu ada business architecture yang berisi tentang proses dan struktur dari organisasinya. Lalu di sini terdapat information system architecture yang berisi tentang data dan aplikasi. Lalu di sini ada teknologi architecture yang berisi tentang infrastruktur dan teknologi pendukung. Lalu di sini yang terakhir terdapat architecture realization atau sebagai jembatan antara desain dan implementasi nyata. Nah, masing-masing di domain ini saling terhubung agar mendukung tujuan organisasi dan sebagai penghubung antara bisnis dan teknologi. Mungkin sekian penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sultan Lapariski dengan PM 2315011054. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kelebihan dan juga kekurangan dari framework TOGAF. Di sini saya akan menjelaskan terkait dari framework kelebihan dari framework TOGAF dulu. Yang pertama itu ada dia tuh melakukan terstandarisasi global, di mana TOGAF itu adalah sebuah framework yang diakui oleh dan digunakan oleh banyak organisasi besar di seluruh dunia, di mana standar ini dikembangkan oleh The Open Group, yaitu sebuah lembaga internasional yang memastikan praktik terbaik dalam pengembangan arsitektur enterprise.
Lalu yang kedua adalah fleksibel dan dapat disesuaikan, dimana maksudnya adalah TOGAF itu dia tuh nggak kaku walaupun dia terstandar. Jadi framework ini dapat disesuaikan dengan ukuran, kebutuhan, dan juga tingkat kematangan dari organisasi. Lalu yang ketiga ada dia tuh mendukung integrasi bisnis dan TI, di mana si TOGAF ini kekuatan utamanya dia tuh mampu menghubungkan strategi bisnis dengan strategi teknologi informasi, yang artinya sistem TI itu tidak berdiri sendiri, namun diarahkan untuk mencapai tujuan bisnis dari setiap organisasi. Lalu ada yang keempat yaitu dokumentasi lengkap dan terstruktur. Jadi si TOGAF ini menyediakan sebuah panduan dokumentasi yang sangat rinci, mulai dari tahap perencanaan, desain, hingga implementasi dan juga evaluasinya, yang mana si dokumentasi itu mampu memastikan bahwa setiap keputusan arsitektur itu terdokumentasi dengan baik. Lalu yang kelima ada efisiensi dan penghematan biaya, di mana si TOGAF ini membantu organisasi itu menghindari duplikasi sistem dan fungsi, serta memperbaiki alur kerja antar unit bisnisnya, yang mana hasilnya adalah sebuah penghematan biaya dalam jangka panjang karena sumber daya TI itu digunakan secara optimal. Lalu yang selanjutnya kekurangan dari framework TOGAF, di mana untuk kekurangan framework TOGAF sendiri, yang pertama itu ada kompleks dan butuh waktu lama, di mana si TOGAF ini strukturnya itu detail, yang mana bisa menjadi sebuah tantangan karena membutuhkan sebuah implementasi yang cukup lama karena melibatkan banyak tahapan, dokumen, juga koordinasi antar tim. Lalu yang kedua adalah perlunya SDM yang terlatih, di mana TOGAF itu tidak mudah untuk dipahami tanpa sebuah pelatihan khusus. Jadi konsep-konsep yang ada di TOGAF ini bersifat teknis dan juga strategis, sehingga memerlukan sebuah arsitek enterprise yang sudah bersertifikasi atau juga berpengalaman. Lalu yang ketiga ada kurangnya praktis untuk proyek kecil. Nah, dikarenakan si TOGAF ini untuk proyek yang sumber dayanya itu gede atau sudah bagus, jadi TOGAF ini terlalu formal dan juga birokratis, jadi harus dibutuhkan atau diimplementasikan ke proyek atau organisasi yang besar. Lalu yang keempat tuh dokumentasinya berlebihan, karena TOGAF ini menekankan dokumentasi lengkap di setiap tahap pengembangan sektor. Nah, jadi karena proses dokumentasi itu yang panjang, kita bisa menghambat sebuah pengambilan keputusan. Dan kelima ada adaptasi awal yang sulit. Jadi karena TOGAF ini mengubah cara kerja organisasi, jadi memerlukan sebuah perubahan budaya dan juga pola pikir. Karena tim itu yang awalnya terbiasa secara cepat dan tidak terstruktur, mungkin akan merasa kesulitan pada awal penerapannya. Jadi meskipun beberapa kekurangan terutama hal kompleksitas dan kebutuhan pelatihan, nah jadi kelemahan TOGAF ini bisa diatasi dengan tepat, karena jika kita terapkan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, TOGAF itu tetap menjadi framework yang sangat kuat dan juga bermanfaat. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait dengan kekurangan dan juga kelebihan dari framework TOGAF. Saya kembalikan ke teman saya. Selanjutnya, di sini saya yang bernama Samuel Linggom Dio Pasaribu dengan NPM 231502106 akan menjelaskan mengenai penerapan TOGAF pada organisasi, di mana kali ini akan diambil dari jurnal yang berjudul Perancangan Enterprise Arsitektur Menggunakan TOGAF, Studi Kasus di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di mana hasil utama setelah penerapan TOGAF ADM pada Dukcapil atau Kemendagri, yaitu yang pertama terdapat identifikasi 7 proses bisnis inti, di mana TOGAF membantu organisasi memetakan proses bisnis utama seperti pengelolaan data kependudukan, pendaftaran penduduk, pengelolaan SIAK, dan data center. Di mana dengan pemetaan ini, organisasi jadi tahu alur kerja dan dependensi antar unit. Kemudian terdapat usulan 8 aplikasi baru, di mana dari analisis sistem ditemukan aplikasi yang tumpang tindih. TOGAF menghasilkan usulan aplikasi baru seperti SIAK online, pengelolaan belangko KTP elektronik, pengenalan wajah, penilaian kinerja pejabat, dan lain-lain. Di mana aplikasi-aplikasi baru ini dibuat agar proses saling terintegrasi dan tidak lagi manual. Yang terakhir, arsitektur teknologi berbasis microservice plus API, di mana TOGAF membantu menyusun desain teknologi target dengan konsep terintegrasi menggunakan API dan microservice, sehingga aplikasi bisa saling terhubung dan berbagi data secara otomatis, di mana ini juga mengurangi ketergantungan antar sistem dan mempercepat layanan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.